Ratusan petugas gabungan menyebarkan surat rencana penutupan dan pengosongan lokalisasi Kalijodo Penjaringan, Jakarta Utara. Ratusan petugas ini menyisir kawasan prostitusi Kalijodo sebagai langkah awal penutupan dan pengosongan tempat tersebut. Ratusan petugas dari TNI, Polri, dan Satpol PP menyebarkan surat pemberitahuan mengenai rencana penutupan dan pengosongan lokalisasi Kalijodo di kawasan Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu siang. Penyebaran surat edaran ini sebagai langkah awal rencana pembongkaran tempat prostitusi yang sudah beroperasi puluhan tahun. Selain memberikan edaran kepada warga, petugas juga menempelkan surat edaran di dinding kafe-kafe. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengungkapkan alasan utama di balik niat Pemprov DKI menggusur kawasan Kalijodo. Kita akan bongkar memang ya. Aku mau ke gereja, aku sorry. Alasan pembongkarannya prostitusi? Bukan. Izin bangunan atau? Enggak, itu memang jalur hijau. Kita juga nggak pengen pelanggaran gitu. Nanti lagi ya. Harus menunggu dia bakal dijadiin jalan tuh gimana Pak? Taman. Salah satu alasan Ahok dalam membongkar kawasan Kalijodo adalah untuk diubah menjadi taman dan ruang terbuka hijau. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai perlunya memperhatikan lahan terbuka hijau karena sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat. Tidak ada lagi rumah-rumah, tidak lagi lahan kosong, lahan hijau. Maka akibatnya kekumuhan, penyakit, dan juga kesehatan masyarakat akan sangat terganggu dan sulit. Dan juga yang penting, tidak ada lapangan olahraga. Karena itulah kita sulit sekali menjorek olahraga, karena tidak ada tempat untuk latihan olahraga. Penyidik KPK terus melakukan pengembangan penyidikan atas kasus dugaan suap yang melibatkan seorang pejabat Mahkamah Agung berinisial ATS. KPK juga telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka dalam skandal suap permintaan penundaan salinan putusan kasasi atas terdakwa seorang pengusaha IS dalam kasus korupsi pembangunan pelabuhan di Nusa Tenggara Barat tahun 2007-2008 silam. Penyidik KPK terus melakukan penyidikan secara maraton terhadap 3 orang tersangka atas skandal suap terhadap pejabat Mahkamah Agung berinisial ATS. Pendalaman pemeriksaan dilakukan pasca operasi tangkap tangan terhadap 3 orang tersangka ATS, IS, dan ALE pada Jumat malam. Sabtu malam, penyidik KPK memeriksa tersangka ATS yang merupakan Kasubdit Kasasi dan PK Perdata Khusus Mahkamah Agung. Usai diperiksa, ATS menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat Mahkamah Agung lainnya dalam kasus suap ini. Tidak ada pejabat sama sekali, tidak ada. Ada pejabat yang lain? Tidak ada. Tersangka lain seorang pengusaha IS juga diperiksa penyidik KPK hingga Minggu dini hari. Namun IS juga tidak memberikan keterangan apapun usai pemeriksaan dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan. Sementara seorang tersangka lainnya, pengacara ALE, juga dimintai keterangan oleh penyidik KPK hingga Minggu dini hari. Setali 3 uang, sang pengacara yang diduga sebagai perantara suap antara pengusaha IS dan pejabat MAATS juga bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Usai diperiksa, ketiga tersangka tersebut ditahan di tempat berbeda. Tersangka ATS ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, sementara IS ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Sedangkan ALE ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Sebelumnya, KPK menetapkan ketiga tersangka atas dugaan suap terkait penundaan salinan putusan kasasi sebuah perkara dengan terdakwa pengusaha IS. Tersangka ATS yang merupakan Kasubdit Kasasi dan PK Perdata Khusus Mahkamah Agung diduga menerima suap dari pengusaha IS melalui pengacara ALE. Pengusaha IS sendiri sebelumnya sudah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pelabuhan di Nusa Tenggara Barat tahun 2007-2008. Dalam kasus tersebut, IS telah divonis MA dengan hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Itu rencana bisa kemana saja, Pak? Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengapresiasi kinerja KPK yang kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT kepada 6 orang terkait dugaan suap menyuap dan melibatkan oknum pejabat Mahkamah Agung. Namun Luhut menegaskan KPK seharusnya dapat membongkar kasus korupsi yang lebih besar yang melibatkan sejumlah institusi negara dengan kerugian yang mencapai jutaan dolar seperti kasus korupsi di bidang migas.
Bagus. Makin saya malah mengusulkan teman-teman KPK kalau ada industri-industri yang dicurigai dalam pemerintah yang ada lakukan itu lebih bagus itu karena besar, itu $billion yang banyak, misalnya dalam perminyakan, dalam gas. Saya kira korupsinya mungkin saja besar sana. Saya kira daripada tangkap yang kecil-kecil yang sebesar-besar itu, saya kira bisa dilihat. Kasubdit Kasasi dan PK Perdata Khusus Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna, resmi dijadikan tersangka dalam kasus suap penundaan salinan putusan kasasi MA oleh KPK. Kasus yang mendera tersangka ini membuka mata publik bahwa MA belum juga kebal dari potensi korupsi. Selesai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tersangka ATS hanya membantah adanya keterlibatan pejabat MA lainnya. Tersangka yang berasal dari kalangan MA ini diduga menerima suap sebesar 400 juta rupiah dari pengusaha Iksan Suwadi melalui perantara pengacara Awang Lazuardi Embar. Ada pejabat yang lain? Tidak ada. Sementara penguasa Iksan Suwadi dan pengacaranya Awang Lazuardi Embar juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka terlibat dugaan suap berkaitan dengan penundaan salinan putusan kasasi sebuah perkara dengan terdakwa pengusaha Iksan Suwadi. Kasus korupsi yang mendera pegawai MA ini sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2013 lalu. Kasus ini menimpa seorang pegawai MA berinisial DS, serupa dengan kasus yang terjadi dengan tersangka ATS. DS menerima suap dari seorang pengacara guna memanipulasi putusan MA. Menurut mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Ansori Saleh, praktik suap dan korupsi di kalangan pegawai MA menjadi masalah tersendiri yang harus diselesaikan sejak lama. Waktu pengalaman sebagai pimpinan KAI selama 5 tahun itu banyak laporan masyarakat yang mengeluh soal begitu itu. Jadi banyak putusan yang seharusnya cepat disampaikan salinannya tapi lambat itu dan biasanya mereka untuk memperoleh harus mengeluarkan sejumlah uang. Ini kan nggak benar nih. Jadi ya birokrasinya MA yang ya tentu yang paling bertanggung jawab adalah Sekjen MA yang membawahi semuanya itu. Tetapi pimpinan MA untuk tidak mencoreng nama baik Mahkamah Agung sebagai institusi yang besar, nah itu harus dibenahi di situ, harus ikut pimpinan MA meminta untuk apa itu irjennya atau sekretaris MA-nya untuk membenahi segera. Dan ini tidak boleh lama-lama lagi karena sudah banyak sekali. Kami sudah setiap menerima laporan waktu di KY, kita teruskan ke Mahkamah Agung, ini ada kasus begini. Nah, tapi sekarang kok masih ada begitu lagi gitu lah. Dengan adanya kasus ini, menandakan MA saat ini belum kebal dari upaya suap dari pihak berperkara di Mahkamah tertinggi negara ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Petugas gabungan menyebar surat rencana penutupan dan pengosongan lokalisasi Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Ratusan petugas ini menyisir kawasan prostitusi Kalijodo sebagai langkah awal penutupan dan pengosongan tempat tersebut. Ratusan petugas dari TNI, Polri, dan Satpol PP menyebarkan surat pemberitahuan mengenai rencana penutupan dan pengosongan lokalisasi Kalijodo di kawasan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu siang. Penyebaran surat edaran ini sebagai langkah awal rencana pembongkaran tempat prostitusi yang sudah beroperasi puluhan tahun itu. Selain memberikan edaran kepada warga, petugas juga menempelkan surat edaran di dinding kafe-kafe. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengungkapkan alasan utama di balik niat Pemprov DKI menggusur kawasan Kalijodo. Kita akan bongkar memang ya. Aku mau ke gereja, aku sorry. Alasan pembongkarannya prostitusi? Bukan. Izin bangunan atau? Enggak, itu memang jalur hijau. Kita juga nggak pengen pelanggaran gitu. Nanti lagi ya. Harus menunggu resminya bakal dijadiin jalan tuh gimana Pak? Taman. Tetaplah bersama kami, Metro Sore akan berlanjut usai jeda berikut ini dengan info. Kepolisian menemukan proyektil peluru yang digunakan oleh pelaku saat menembak seorang ojek online di Jalan Kemang Utara, Mampang, Jakarta Selatan. Dari identifikasi sementara, senjata yang digunakan pelaku diduga senjata api rakitan. Proyektil peluru yang diduga milik pelaku ditemukan petugas gabungan dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya saat melakukan olah tempat kejadian perkara penembakan sopir ojek online pada Sabtu malam di Jalan Kemang Utara, Mampang, Jakarta Selatan.
Belum diketahui jenis senjata yang digunakan, namun dugaan sementara senjata tersebut merupakan senjata api rakitan. Petugas juga menemukan bekas tembakan yang mengarah ke dinding di salah satu rumah warga. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menjelaskan, kasus ini sudah ditangani tim dari Polres Jakarta Selatan dan Dirkrimum Polda Metro Jaya. Informasi pemukulannya, tapi ada tembakan, tapi bukan tembakan ke kepala. Jadi sekarang lagi sedang ditangani, ya kita akan selidiki. Teknisnya seperti apa ya nanti kita akan sampaikan. Siapa Pak berbadan tegap? Apakah sudah ada kesatuan atau? Nggak bisa lah, semua orang berbadan tegap yang banyak sekali yang jago-jago, atlet segala macam. Nggak, nanti kita jangan berspekulasi, lebih baik kita tunggu pengungkapan. Jadi sekarang apa Pak? Kita akan ungkap. Kita minta hanya kepada teman-teman Gojek supaya tenang saja. Berikan kepercayaan kepada polisi untuk mengungkap itu. Sudah dibentuk tim dari Polda. Sebelumnya pengendara ojek online Reonaldo Agustin ditembak orang tak dikenal di Jalan Kemang Timur. Hingga Sabtu malam Reonaldo masih menjalani perawatan medis karena luka di bagian kepala di Rumah Sakit JMC Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Fahir Mal, Metro TV. Aksi arogan para pengendara di jalanan bukan pertama kalinya terjadi. Sepanjang tahun 2015 tercatat sedikitnya ada 5 kasus arogan berujung penembakan. Tingkat stres yang tinggi di jalanan patut diwaspadai agar tidak terjadi aksi anarki. Sabtu sore 13 Februari 2016, warga Jakarta lagi-lagi dikagetkan